Di dalam konsep Islam, wahyu itu bisa diberikan kepada semua yang ada. Jadi bisa benda, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa binatang, bisa manusia, bisa malaikat. Di semua bisa mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi hukum dapat diberikan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta ini. Jadi ada hukum yang diberikan kepada binatang, ada hukum yang diberikan kepada langit. Seorang pendeta tentunya non-muslim membahas tentang Al-Quran dan hukum Islam. Katanya, hukum bisa diberikan kepada langit, hukum bisa diberikan kepada binatang. Hukum seperti apa yang bisa diberikan kepada langit dan wahyu apa yang diberikan kepada langit dan binatang? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Ikhwah fillah, kali ini kita akan melanjutkan konten dakwah kita. Ini ada seorang pendeta yang sangat gegabah membahas Al-Quran. Dan ternyata orang pendeta ini adalah seorang dosen. Kemudian lucunya dia ini adalah salah satu tim LAI. Tim LAI itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Artinya dia membahas merevisi Injil dan sebagainya. Kalau ada yang salah menurut mereka Injilnya yang salah, Alkitab Injil, ya mereka ini lembaga-lembaga pentasih Injil. Tapi kenapa membahas Al-Quran? Ya sangat-sangat gegabah. Katanya wahyu itu menurut konsep Islam. Tuh lucu ya, tim Alkitab Indonesia tapi membahas Al-Quran dan konsep Islam. Menurut dia ini wahyu itu bisa diberikan kepada siapa saja. Bisa kepada hewan, bisa kepada manusia, bisa kepada langit. Dari mana konsep Islam itu? Ini sangat syubhat sekali ya. Kita sih nggak masalah, siapapun yang bahas Al-Quran silakan, asalkan dia beragama Islam ya. Tapi kalau ada non-muslim, apalagi seorang pendeta ya membahas Al-Quran, maka kita harus luruskan. Baik, kita dengar videonya sama-sama. Nanti kita akan reaction video yang dia ucapkan. Baik, mari kita sama-sama dengar. Dalam konsep Islam, wahyu itu bisa diberikan kepada semua yang ada. Jadi bisa benda, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa binatang, bisa manusia, bisa malaikat. Di semua bisa mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi hukum dapat diberikan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta ini. Nah, misalnya wahyu kepada alam itu biasanya disebut sunatullah. Jadi jika alam nanti taat kepada wahyu itu, kepada hukum objektif itu, ia akan menjadi tempat yang enak, yang layak didiami. Saya beri contoh ya, wahyu kepada lebah dan kepada langit ya, salah satu contoh saya berikan. Dikatakan begini, dan Tuhanmu mewahyukan atau mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu ada wahyu kepada lebah. Jadi ada hukum yang diberikan kepada binatang, ada hukum yang diberikan kepada langit. Ikhwafillah, di sini Pak Pendeta sangat gegabah sekali ya membahas Al-Quran ya, bukan kapasitasnya ya. Jadi kalau secara umum saya ini berkesimpulan bahwa seakan-akan Pak Pendeta ini menyamakan bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sama dengan wahyu yang diberikan kepada hewan dan binatang dan langit. Ini ya yang perlu kita klarifikasi. Baik, kalau kita berbicara wahyu, wahyu Pak Pendeta, dalam Al-Quran itu ada klasifikasi, ada kelompok-kelompoknya masing-masing ya. Tidak boleh disamaratakan antara wahyu yang diberikan kepada lebah, kepada binatang, kepada yang lain. Itu nggak boleh. Beda dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan wahyu kepada binatang. Jadi seakan-akan Anda menyamakan wahyunya Nabi Muhammad dengan binatang sama. Ini sangat keliru ya.
Baik, yang pertama itu adalah wahyu. Wahyu itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dihujamkan dalam diri makhluk atau dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, wahyu itu tidak melalui perantara atau takbir. Misalkan Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi Musa, ini langsung ya, artinya tidak melalui perantara. Ya, ini wahyu juga. Wahyu yang contohnya Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi langsung kepada Nabi Musa, tidak ada perantara ya. Ini wahyu yang kedua. Wahyu yang ketiga itu melalui perantara malaikat Jibril. Oleh contohnya Nabi Muhammad SAW ketika setiap kali turun Al-Qur'an, Al-Qur'an itu yang membawa makna Al-Qur'an itu adalah malaikat Jibril. Tentunya wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu wahyu yang ketiga. Baik, kita bahas yang ketiga ini. Ketiga klasifikasi wahyu ini kita bahas. Yang pertama adalah tadi Pak Pendeta yang pertama tadi bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu langsung dihujamkan pada makhluk. Misalkan dengan wahyu bermakna ilham, alhama yulhimu. Misalkan ya pada lebah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada wahyu lebah untuk membuat rumah di pohon, di bukit dan seterusnya, di bukit, di pohon, ada di di tanah, ada. Pertanyaannya itu adalah apakah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah ini menghasilkan produk hukum? Kemudian kata Pak Pendeta tadi, wahyu juga diberikan kepada langit. Apakah wahyu yang diberikan kepada langit itu menghasilkan hukum? Tidak. Nah, adakah hukum pada lebah? Misalkan yang kita kenal hukum dalam Islam itu adalah ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Jadi pada hewan ada nggak berlaku pada mereka ini haram, ini hukum, ada mubah? Nggak ada seperti itu. Ya, langit ada nggak produk hukum di langit? Sunnah, wajib dan sebagainya nggak ada. Jadi ini adalah wahyu yang pertama langsung dihujamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu itu dihujamkan kepada makhluk, tapi tidak menghasilkan produk hukum. Yang kedua ya, ini bedanya tadi ya. Sebelum kita lanjut yang kedua, itu bedanya tadi yang pertama bahwa wahyu yang diberikan kepada hewan tidak menghasilkan hukum sama sekali. Tapi kalau wahyu pada Nabi SAW itu menghasilkan hukum. Misalkan ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan sholat. Endingnya, produk hukumnya adalah hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Ada sholat hukumnya sunnah. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan zakat. Hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Kemudian sedekah hukumnya sunnah. Pergi haji bagi yang mampu. Produknya hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi beda ya wahyu yang diberikan kepada binatang, kemudian wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat keliru ya apabila ada pendeta menyamakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan kepada binatang. Ini sangat keliru. Makanya kita harus luruskan seperti ini, sangat keliru. Apalagi yang berbicara ini lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab itu kitabnya orang Kristen, non Muslim ya. Ngapain Anda membaca tentang Al-Qur'an? Itu kita luruskan. Jadi sangat beda ya apa wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu yang perlu kita klarifikasi dari 3 klasifikasi tadi. Saya rangkumkan jadi satu. Artinya bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbeda karena menghasilkan hukum wajib, hukum sunnah, haram. Kita tahu bahwa semua makhluk di dunia ini ya dalam Al-Qur'an sudah jelas yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu kepada hewan tidak menghasilkan produk hukum. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Hati-hati ya. Banyak pendeta di luar sana yang pelajari Al-Quran tapi ngawur ya. Bukan kapasitasnya. Baik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.